Pada hari Senin tanggal 24 Januari tahun 2022 pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya kembali menggelar rapat koordinasi bersama Kapolrestabes Surabaya beserta jajarannya di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Surabaya Jalan Yos Sudarso, Surabaya. Rapat koordinasi bersama Kapolrestabes Surabaya beserta jajarannya ini sebelumnya juga dilakukan rapat koordinasi bersama Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022 lalu. Dalam rapat koordinasi ini membahas situasi keamanan dan ketertiban Kota Surabaya di awal tahun 2022 yang baru pertama kali digelar. Usai rapat pimpinan dan anggota DPRD bersama Kapolrestabes Surabaya, media lensa parlemen menemui Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan dan Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan. Ini yang pertama kali dari awal tahun kita ingin mendengarkan paparan dari Kapolrestabes Kota Surabaya, kemarin dari Kapolresta Tanjung Perak, dan kita punya komitmen untuk menjaga Surabaya ini tetap aman dan agenda-agenda pemulihan ekonomi di setahun ke depan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kita berharap dan berterima kasih atas kerja keras seluruh prajurit Polri yang selama ini menjaga Kota Surabaya dengan sangat baik. Dan kita semua sekarang pada situasi pandemi Covid yang semakin melandai di Kota Surabaya. Saya kira itu. Dukungan apa yang rencanakan diberikan? Ada hal-hal tadi yang sudah disampaikan, ada beberapa isu sinergitas antara DPRD dengan Polrestabes, misalkan soal kekerasan terhadap perempuan dan anak, terhadap kasus narkoba, dan kemudian soal kami juga concern atas pemekaran pengembangan Polsekta di Polsek ya, di Gunung Anyar, karena di Gunung Anyar ini juga semakin pemukimannya semakin bertambah dan semakin padat. Pak Ketua Dewan, ini kan pertemuan yang tadi saya lihat hangat, kemudian guyup. Ya, ini kan sebuah budaya yang harus dimuliakan. Ini memang hasil rembukan dengan kawan-kawan sekalian, dan kita ingin mendengarkan paparan. Ini adalah forum rapat pimpinan yang kebetulan mengambil tempat di ruang rapat paripurna DPRD, supaya para anggota DPRD bisa hadir dan kemudian juga Pak Kapolres bisa membawa tim yang lengkap untuk mendengarkan diskusi yang lebih gayeng di antara kita. Kami dari pihak kepolisian Polrestabes Surabaya, khususnya saya sebagai Kapolrestabes, sangat bersyukur dan berterima kasih atas fasilitas daripada Ketua Dewan, pimpinan Dewan di Kota Surabaya, dan para Dewan yang kami hormati, hingga kami dapat menyampaikan tentang situasi Anep Kamtibmas Kota Surabaya 2001 yang menjadi tanggung jawab kami. Dan kami tidak bisa sendiri. Kesempatan ini kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk dapat menguatkan strategi, sinergitas, dan kolaborasi dengan legislatif, khususnya sebagai salah satu fungsi utama pembangunan Kota Surabaya dalam mewujudkan keinginan masyarakatnya untuk pencapaian pembangunan nasional yang berdasarkan Undang-Undang Dasar maupun Pancasila. Keamanan di Kota Surabaya. Ya, kami sifatnya memberikan masukan untuk proses penambahan perangkat CCTV baik yang diadakan oleh pemerintah kota maupun masyarakat swasta, baik itu ruang layanan publik maupun ruang publik, serta masyarakat, karena saya kira CCTV itu sangat membantu dalam proses pencegahan maupun pengungkapan, sehingga masyarakat, saya menghimbau alangkah baiknya untuk keamanan dan dapat monitoring situasi lingkungannya dengan memasang CCTV dan gunakan CCTV yang mungkin yang dapat merekam dengan jelas dan dapat memonitor dengan baik, sehingga dapat melihat perkembangan situasi di lingkungan tempat tinggal. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti dan Ketua Komisi A, Pertiwi Ayu Krisna usai rapat koordinasi pimpinan DPRD Kota Surabaya bersama Kapolrestabes Surabaya, Reni menjelaskan. Pada hari ini DPRD Kota Surabaya melakukan kegiatan rapat pimpinan dengan kehadiran mengundang Kapolrestabes Surabaya, Pak Yusef bersama dengan jajarannya, dan juga seluruh pimpinan dan anggota Dewan hadir tadi di lantai 3. Ini adalah kegiatan dalam rangka sinergi antar institusi, antar lembaga DPRD bersama dengan Kapolrestabes.
bagaimana halnya juga sebelumnya tanggal 19 yang lalu itu dengan Polresta Tanjung Perak ya. Beberapa waktu yang lalu DPRD Surabaya, pimpinan Dewan bersama dengan ketua-ketua fraksi, pimpinan fraksi itu juga silaturahim ke Polresta Tanjung Perak, ke Polrestabes ya, dan insya Allah nanti juga akan ke Forkopimda yang lain ya. Itu kita akan lakukan sehingga kemudian upaya sinergi dalam melayani warga Surabaya sesuai dengan tupoksi DPRD itu sendiri ini akan semakin kuat. Apalagi ini momennya juga momen awal tahun ya, bicara tentang upaya pemulihan ekonomi itu tidak terlepas dari situasi ketertiban, keamanan yang ada di kota Surabaya. Dan tadi alhamdulillah saya sangat apresiasi apa yang menjadi paparan dari Pak Kapolrestabes ya. Mungkin mas-mas tadi juga lihat ya, beliau sangat menguasai, sangat detail ya, gamblang, menyampaikan banyak hal dari berbagai sektor ya, ada bicara tentang narkoba, kemudian bicara tentang kekerasan anak perempuan, kemudian bicara tentang kondisi upaya penanganan COVID ya. Banyak hal juga, respon teman-teman juga luar biasa tadi, bahkan tidak cukup waktunya untuk teman-teman bertanya, sehingga tadi disampaikan oleh Pak Ketua selaku pimpinan rapat untuk hal-hal yang belum tersampaikan nanti bisa dikomunikasikan langsung, dan Pak Kapolrestabes juga terbuka memperkenalkan jajarannya untuk kemudian bisa berkomunikasi, bersinergi dengan seluruh pimpinan dan anggota Dewan, upayanya dalam teman-teman Dewan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, membersamai masyarakat, melayani masyarakat ya. Maka dari beberapa persoalan masalah pertanahan ya, kemudian dan masalah-masalah yang lain tadi sudah tersampaikan. Bu, tadi harapan dari setelah kunjungan ini apa? Maksudnya ada sinergisitas atau seperti apa? Ya, yang pertama tentu ya, sinergisitas itu tentu karena beberapa persoalan yang ada di masyarakat biasanya juga tidak lepas dari kita perlunya kebersamaan dengan pihak kepolisian. Misalkan tadi contoh yang disampaikan salah satu anggota terkait dengan masalah pertanahan, atau mungkin yang menimbulkan tadi itu konflik agraria, tadi contoh yang disampaikan oleh salah satu anggota komisi A ya. Nah ini kan kebersamaan antara lembaga, kemudian sesuai dengan peran masing-masing tentunya, sesuai dengan tupoksi masing-masing, moga-moga ini bisa ujung-ujungnya adalah menstimulus ya upaya DPRD Kota Surabaya bersama dengan pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan kesejahteraan buat warga Surabaya melalui solusi-solusi persoalan yang dihadapi oleh warga Kota Surabaya. Jadi itu tentu yang kita harapkan ya, dan saya senang sekali, menurut saya tadi Pak Kapolrestabes sangat terbuka ya. Beliau menyampaikan banyak hal, bahkan beliau juga menyinggung terkait dengan tagar Pojok Lapor Polisi yang beliau juga sampaikan, dan beliau juga sangat mengetahui bahwa harapan masyarakat terhadap polisi itu baik ya, dan kemudian persepsi yang mungkin masih ada yang masih kurang gitu ya, seperti itu dijadikan cambuk, bahkan dijadikan sebagai spirit ya untuk kemudian melakukan perbaikan, dan saya kira ini luar biasa. Polisian di Kota Surabaya terbuka untuk menerima saran, masukan, kritik ya, dan kemudian yang juga tadi disampaikan adalah terkait dengan pelaporan ya. Beliau menyampaikan pelaporan kepada polisian dalam beberapa kasus yang ada di masyarakat yang terkait dengan keamanan ketertiban itu akan ditindaklanjuti. Saya kira ini menjadi sebuah semangat, menjadi spirit, dan kita mendorong betul ya bahwa kinerja kepolisian di Kota Surabaya itu terus mengalami peningkatan, dan moga-moga di kegiatan tadi itu akan semakin mengakselerasi dan meningkatkan kondisi Surabaya yang tertib dan aman, sebagaimana indeks ketertiban dan ketentraman Surabaya sejak 5 tahun terakhir itu mengalami peningkatan. Nah, moga-moga ini nanti juga akan terus meningkat. Dan ini akan berdampak kepada ini Mas, berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi angkanya itu sekarang sudah di atas 1, ya. Nanti saya tunjukkan ya secara detail. Iya, jadi ada peningkatannya mulai tahun 2019
sampai 5 tahun terakhir. Ini datanya kami dapat dari pemerintah kota, dan juga tentu ini tidak lepas dari peran polisian, ya, kemudian juga tidak lepas dari peran teman-teman di pemerintah kota, ya, sesuai dengan bidangnya, dan juga masyarakat. Si A membidangi pemerintahan, ya kan, amat sangat berapresiasi tentang kehadiran Polrestabes, ya, mulai dari KP3 sampai dengan Polrestabes hadir ke kantor DPRD dengan bekerja sama komunikasi yang baik. Tentunya Komisi A teramat berapresiasi dengan kehadiran beliau dengan paparan yang sebegitu gamblangnya. Kemudian disitulah kami bisa memberikan nanti kemitraan kami kepada mereka kepada kami, juga tentunya dengan jajaran lainnya seperti Kejaksaan, terus kemudian TNI, juga terkait dengan kolaborasi kami tentang COVID. Nah, tentunya kami juga amat sangat senang, dan ini jarang sekali terdapatkan seperti ini dari periode-periode yang lalu. Yang ada kami yang bertamu ke sowan kepada Polrestabes, tapi yang untuk kali ini dengan Pak Ahmad Yusef Kombes Pol, ya, itu amat sangat terbuka dan juga dipaparkan gamblangnya dampak-dampak apanya yang kasus-kasus yang ada di kepolisian, baik dari lantas sampai dengan kasus reskin dan kasus lainnya, itu sudah dijabarkan sekian persen dan macam-macam. Tinggal rekomendasi dari Kapolrestabes bahwa untuk sinergisitas kita, yaitu CCTV yang harus diperbanyak, ya, karena itu juga bisa membantu menekan angka kriminal. Satu, kedua, andai pun orang yang menyaksikan, orang pun akan melaporkannya takut karena terancam dan segala macam. Tapi kalau CCTV tidak ada lagi yang harus diancam, karena CCTV itu barang bukti. Jadi itu menurut kami, tinggal pemerintah kami menyampaikan kepada pemerintah kota untuk CCTV, khususnya di pemukiman-pemukiman yang padat, itu harus terpasang dengan baik. Karena kita Surabaya ini udah smart city, dan apresiasi kami dengan masukan seperti itu pun kami juga memberi masukan apa yang ditindaklanjuti oleh ditangani oleh Kapolrestabes tentang juga menangani tanah dengan BPM. Sebenarnya juga harus menanyakan juga kepada kami kasusnya apa, jangan langsung ditindaklanjuti oleh kepolisian supaya tidak lagi digugat. Padahal kasus-kasus sertifikat itu juga banyak yang mungkin orang punya uang langsung ke BPM-nya dengan berandai-andai, sehingga dari kami sulit untuk membuka itu kan, karena sudah terlanjur lapor, mungkin kepolisian langsung lapor ke Polda, yang seharusnya tadi juga Kapolrestabes sudah menyampaikan, dia akan menyampaikan kepada anak buahnya, jangan asal main melapor dulu, harus dicek dulu berapa kondisi kasus-kasus tanah yang diperjualbelikan yang menyangkut dengan aparat, sehingga itu bisa betul-betul kita membantu masyarakat kecil itu seberapa jauh. Itu ada kendala di daerah. Jadi artinya yang terkait Surabaya Timur tentunya. Ya, Surabaya Timur. Yang terkait terakhir terkait yang CCTV itu berarti nanti itu harapannya terkonek gitu Bu ya, antara Pemkot dengan Polrestabes atau paling tidak kalau CCTV itu didapatkan sinyalnya ke pemerintah kota, itu gampang mencarinya. Ya, tinggal polisi bekerja sama dengan pemerintah kota. Jadi seperti itu. Misalkan belum terkonek. Tapi kalau tidak ada sama sekali kan sulit, dan orang biasanya kalau sudah masuk terus mengetahui ada
tahu orang yang mencuri tapi dia diancam, dia kan pasti takut mau bicara sesungguhnya siapa yang ngambil dan begitu. Tapi kalau CCTV tidak ada lagi pengancaman, ada bukti, tidak ada lagi pengancaman siapa pelapor. Semoga kegiatan ini terus berjalan lumintu. Jangan sampai ini yang pertama dan ini yang terakhir. Besar harapan kami seterusnya bisa terjalin hubungan seperti ini. Ada silaturahmi Iya. begitu Bu ya. Iya, untuk koordinasi dan sosialisasi serta konsolidasi apa kerja kita dan sebagai kemitraan baik dari kepolisian, pemerintah kota, kejaksaan, TNI maupun DPRD. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.